Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama yang percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum materinya Ibu sampaikan, dijelaskan. Di sini ada yang nggak masuk? Ada yang masuk nggak? Ada yang masuk ya? Baiklah. Baiklah, ini materinya Ibu bagikan. Baik, materi kita hari ini mengenai tentang iklan. Di sini ada yang tahu iklan itu apa? Ada yang tahu nggak? Iklan itu apa? Apa? Iklan itu yang sering digunakan perusahaan. Ya, bisa jadi. Kalau sebenarnya iklan itu artinya tuh pemberitahuan. Jadi maksudnya iklan di sini tuh mendorong atau mengajak khalayak untuk tertarik pada produk yang kita tawarkan. Nah, iklan juga sering digunakan bagi perusahaan dan perorangan. Yang pertama, kalau perusahaan menggunakan iklan, mereka di sini untuk produk jasa ini. Kalau untuk perorangan, mereka menggunakan iklan itu untuk produk pribadi seperti Allshop. Sering kan kita melihatnya ya kan? Nah, di situ mereka menjual seperti pakaian, terus sepatu. Nah, fungsi iklan di sini juga ada dua. Yang pertama transformasional dan yang kedua informasional. Nah, kalau transformasional itu di mana suatu iklan memberitahu kepada konsumen tentang suatu produk dan manfaat yang dibutuhkan. Kalau transformasional, di sini iklan berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki konsumen terhadap merek dan gaya hidup. Jadi, fungsi iklan itu sendiri di mana dia memiliki kesamaan umum tentang kebutuhan konsumsi yang mereka pribadi bersifat sosial maupun pribadi. Nah, yang selanjutnya itu struktur iklan. Nah, apa saja sih struktur iklan? Ada yang tahu? Coba Gina sebutkan struktur iklan itu apa saja. Judul, nama produk, dan penjelasan tentang produk yang diiklankan. Iya, benar. Karena kenapa? Kalau kita membuat iklan, kita tidak mencantumkan judul ya sama saja bohong kan? Konsumen bakal bingung, ini produk ini tentang apa sih? Nah, nama produknya tuh apa? Terus penjelasan dalam iklan itu tidak ada ya, konsumen bakal tidak tertarik dengan iklan kita. Nah, jadi kalau misalnya sebelum kita membuat iklan itu kita harus menentukan dulu judulnya tuh apa, nama produknya tuh apa, penjelasannya itu apa. Jadi mereka konsumen bakal tahu, oh ini misalnya ini produk tentang suatu produk makanan, misalnya seperti yogurt. Nah, di situ kan tertera tuh. Berarti ini iklannya yogurt. Nah, nama produknya yogurt. Nah, coba kalian perhatikan di yang Ibu bagikan itu tadi ada contoh. Nah, di situ kan ada tuh tertera judulnya Belajar Bersama Ruang Guru. Ya kan? Nah, judulnya aja kita bisa tahu bahwa iklan tersebut membahas tentang iklan aplikasi Ruang Guru. Nah, terdapat beberapa deskripsi itu dicantumkan pada iklan tersebut, yaitu ruang belajar di situ 60%, ditambah gratis koin ruang les online dan gratis tes minat bakat. Jadi sudah tahu kan ya, untuk sebelum kita membuat iklan tuh kita tuh harus mencantumkan dulu nama serta judul dan penjelasan. Gina sudah mengerti, Gina? Mengerti ya. Oh ya, selanjutnya tuh ada kaidah kebahasaan iklan. Coba kalian sebutkan kaidah kebahasaan iklan itu apa saja? Yang pertama persuasif, yang kedua imperatif, yang ketiga berima,
yang keempat berkesan positif, yang kelima ringkas, yang keenam fakta. Nah, persuasif ini maksudnya itu bersifat mengajar. Jadi di mana teks iklan itu harus persuasif agar konsumen itu yakin atau percaya pada produk kita. Nah, terus ada imperatif. Imperatif itu memerintah atau memberi. Nah, maksudnya kalimat permintaan seperti ajakan, dorongan, serta larangan. Selanjutnya ada berima. Berima itu di mana yaitu pengulangan nada yang sama. Nah, agar iklan menarik dan berkesan. Kalau kita membuat iklan tuh semenarik mungkin dan sebisa mungkin supaya konsumen itu tertarik pada iklan kita. Selanjutnya bersikap positif. Di sini kita harus menggunakan kata-kata yang tidak menghina atau menjelekkan produk. Karena kenapa? Kalau kita membuat iklan terus kita membuat kata-kata itu tidak enak untuk dibaca atau itu, ya konsumen bakal tidak tertarik. Karena mereka berpikirnya seperti ini. Suatu iklan itu aja mereka menggunakan kata-kata kasar. Mereka bakal berpikir gini, iklan ini aja nggak semenarik mungkin, bagaimana mereka memberi kita layanan yang bagus, ya kan. Nah, terus ada ringkas, iklan yang tidak bertele-tele. Jadi kita harus memberi kesan yang kuat sehingga iklan tersebut mudah diingat. Contoh nih, kalian pernah kan melihat iklan sirup marjan? Pernah kan? Mengapa ibu terjun di sana? Karena iklan tersebut setiap bulan suci Ramadan pasti ditayangkan di televisi kan sebelum maghrib. Nah, seperti itu kan kita melihat iklan itu, oh sangat berkesan. Mengapa? Pasti kita selalu ingat, oh pasti setiap bulan suci Ramadan iklan itu akan ditayangkan di televisi. Nah, sambil menunggu buka berpuasa pasti setiap itu iklan pasti muncul kan? Ya, selanjutnya ada fakta. Nah, iklan harus mengandung fakta. Mengapa? Misalnya seperti alamat perusahaan yang benar-benar ada. Kalau alamat perusahaan itu tidak ada di sebuah produk atau iklan, ya konsumen bakal bingung. Ini produk ini asalnya dari mana? Nah, nama perusahaannya itu apa, gitu ya. Nah, di sini ada ini menulis iklan, langkah-langkah penulisan iklan. Dimulai iklan dengan persyaratan yang menarik perhatian khalayak, yaitu berfokus pada kepentingan atau masalah mereka hadapi. Nah, contoh nih, misal Anda stres. Enggak, maksudnya tuh bukan kalian ya, Ibu enggak bilang ke kalian kalau kalian stres ya. Maksudnya itu banyak pikiran nih. Nah, Anda stres, ingin mendapatkan ketenangan dalam waktu kurang 30 menit. Maksudnya di sini kan kita berarti konsumen kita nih mendapatkan kebanyakan pikiran nih. Harus sebisa mungkin kita menarik perhatian mereka. Kami ini sebagai suatu iklan mencari solusi sebisa mungkin supaya kalian itu, oh ini jadi masalah pribadi kalian itu bisa kami atasi, gitu ya. Selanjutnya ada menawarkan solusi. Nah, misalnya nih untuk masalah jerawat, kita kan sebagai perempuan atau lagi hormon sedang naik, terus sedang PMS atau apa kan muncul jerawat nih. Nah, kalian bisa mengajukan kalimat tawaran sebagai ramuan jamu cantik, mengurangi jerawat dalam waktu 30 hari dan Anda kembali tampil cantik. Nah, seperti itu berarti ketemu ya solusinya untuk masalah jerawat mereka ya. Selanjutnya tuh ada menunjukkan bukti. Nah, yang diperlukan kali sesungguhnya itu adalah bukti, bukan janji-janji seperti janji doi ya. Misalnya itu, nah, seperti itu kan. Di sini kita tuh harus sebisa mungkin kalau membuat iklan tuh harus ada bukti. Karena kalau kita hanya sekedar janji-janji, para konsumen itu mereka berpikir, pertama sih ya mereka membaca suatu produk kita, penjelasan terus melihat bukti, ya pertama mereka akan tertarik nih. Setelah mereka membeli dan mencoba dalam waktu misal 15 hari produk diet nih, 15 hari mereka menggunakan tapi tidak ada perubahan, mereka bakal berpikir untuk selanjutnya akan mendapat efek jerah kan, mereka tidak akan tertarik lagi dengan produk kita selanjutnya. Kalau misalnya kita membuat iklan, tapi iklan tersebut sudah ada bukti, benar-benar real testing, terus ada konsumen yang membeli produk kita, terus produk ini benar-benar terjadi, ya mereka bakal terus membeli produk kita. Karena kan di sini kita sudah memberi testing atau bukti nyata. Terus yang selanjutnya tuh ada mengajukan harga. Di sini ya sudah pasti ya kalau kita menjual produk
Ya itu tentu pastinya harus ada ini harga. Misalnya nih, ada harga contoh body lotion satu paketnya tuh kalian bisa mengajukan harga tuh berapa? Atau misalnya 100.000 atau satu paketnya 200.000. Intinya kalian tuh harus mengajukan harga. Selanjutnya ada unsur-unsur pembentukan iklan. Yang pertama itu sumber, di mana pemasangan iklan berinisiatif penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Yang selanjutnya itu ada pesan. Informasi yang disampaikan wujudnya bisa berupa pesan verbal maupun non verbal. Yaitu media. Di sini media ini kalian tuh menggunakan media apa? Bisa media cetak, bisa media elektronik. Kalau misalnya kalian menggunakan media cetak, kalian bisa membuat iklan itu di majalah atau surat kabar. Kalau elektronik bisa televisi atau radio. Terus ada penerima. Di sini individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sarana kita. Sedangkan selanjutnya ada efek perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir dan perilaku. Yang terakhir umpan balik. Nah, di sini adalah itu tanggapan, reaksi atau yang dikehendaki dari penerima pesan. Misal nih, dengan membeli produk yang ditawarkan, tapi kita menolak untuk pemakaian narkoba, itu kan sebenarnya menolak kan? Tapi kita memang membeli. Tapi kalau untuk narkoba segala macam nggak bisa kita kan untuk menerimanya. Nah, baiklah, itu saja penjelasan Ibu. Apa di sini ada yang kurang? Boleh ditanyakan sama Ibu. Ya, coba kalian apa kalian? Bu, media iklan itu seperti apa? Media iklan ya, maksudnya yang bersifat apa itu? Yang efektif atau apa? Ya, yang efektif, Bu. Kalau misalnya sebenarnya sih media itu semuanya itu bersifat efektif kalian. Tapi tergantung sesuai dengan target pasar. Kalau misalnya nih sebelum menentukan media iklan, apa yang kalian ingin gunakan? Kalau misalnya terus juga siapa dulu kalian mau nargetkan ke siapa? Kalau misalnya kalian mau nargetkan ke anak sekolah atau kuliah, ya kalian bisa menggunakan reklame atau baliho. Tapi itu kalian pasang iklan itu di jalan yang dilalui anak sekolah atau anak perkuliahan. Nah, ini Ibu sekarang tanya ke kalian ya. Ini kalimat kaidah ini menggunakan kalimat apa? Gunakanlah listrik seperlunya. Di situ kan ada tuh tadi tuh kaidah kebasahan iklan. Nah, dia ini gunakanlah listrik seperlunya. Mereka menggunakan kalimat apa? Persuasif, Bu. Kenapa dibilang persuasif? Karena kalimat itu merupakan kalimat untuk mengajak. Gunakanlah listrik seperlunya untuk mengajak masyarakat untuk menggunakan listrik secukupnya. Iya, benar Gina. Nah, jadi di sini kan memiliki gunakanlah listrik seperlunya. Karena kenapa dibilang kaidah itu? Ya benar kata Gina tadi. Bersifat mengajak untuk menggunakan listrik supaya berarti untuk menghemat listrik kita kan. Apalagi sekarang listrik mahal ya kan. Ya, baiklah. Itu saja sih materi yang Ibu sampaikan. Kesimpulannya di sini iklan itu merupakan salah satu bagian dari industri perdagangan, di mana perusahaan atau perorangan menawarkan barang atau jasa yang dimiliki melalui iklan. Ya, untuk tugas minggu depan Ibu minta kalian membuat contoh satu iklan. Tetapi contoh sebelum membuat iklan itu kalian harus menentukan judul, nama produk, dan penjelasan dalam produk yang kita tawarkan untuk para konsumen atau khalayak. Baiklah, Ibu tutup ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.